Dari scroll-scroll kayaknya dokter yang tahu soal ini apaan cuman gua deh. Gua tahu karena gua memang mencari yang namanya nitrous oxide medical grade ya. Itu tuh bisa dipakai untuk ngebius orang pas terapi salmon DNA dan terapi estetik lainnya yang sangat menyiksa. Di Korea dipakai. Kalau kalian nonton The Glory, itu si Yoonjin yang dibiusnya pakai nitrous oxide. Tapi yang dijual di Indonesia yang warna pink ini dia culinary grade ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk ngebius. Namanya juga culinary grade. Jadi bisanya untuk whipped cream, tapi orang sini kan kreatif ya, jadi malah dihisap. Terus efeknya apa dong kalau di? Jadi happy, jadi kayak minum, tapi cuman 20 detik efeknya, habis itu langsung lagi. Khas banget ya, suaranya jadi lower gitu. Kalau yang itu helium, lain lagi. Itu bukan penemuan anak-anak sini sih. Kebanyakan yang nemuin itu dihisap itu adalah orang-orang yang sekolah di Amerika. Jadi apakah Lula gara-gara itu? Jujur nggak bisa itu doang. Pasti ada faktor lain kan. Contoh dia paru-parunya udah nggak bener karena dia juga ngepot. Reza Arab diperiksa 4,5 jam dicecar 30 pertanyaan menegangkan. Musisi Reza Arab yang merupakan kekasih mendiang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Selama kurang lebih 4,5 jam, Reza harus menjawab rentetan pertanyaan dari penyidik terkait hubungannya dengan Lula sebelum sang kekasih ditemukan tak bernyawa. Pemeriksaan baru berakhir saat Fajar hampir menyingsing. Kabut duka yang menyelimuti kematian selebritis Lula Lava kini memasuki babak baru. Musisi Reza Arab yang merupakan kekasih mendiang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap personil Weird Genius ini berlangsung cukup panjang dan intens pada Senin 26 Januari malam. Kedatangan Reza di markas kepolisian seolah menembus kesunyian malam demi membantu mengungkap teka-teki kepergian sang kekasih. Reza Arab jam 23 WIB datang, ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah saat memberikan keterangan pada Selasa 27 Januari. Langkah hukum ini berlangsung maraton. Selama kurang lebih 4,5 jam, Reza harus menjawab rentetan pertanyaan dari penyidik terkait hubungannya dengan Lula sebelum sang kekasih ditemukan tak bernyawa. Pemeriksaan baru berakhir saat Fajar hampir menyingsing. Sampai jam 3:46 ada 30 pertanyaan, tambah Iskandar Syah. Kejadian memilukan ini bermula pada Jumat 23 Januari malam di sebuah apartemen mewah kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru. Suasana tenang di sana mendadak berubah menjadi kepanikan ketika asisten rumah tangga berinisial A mendapati kejanggalan di kamar Lula. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodi menjelaskan bahwa saat itu pintu kamar Lula terkunci rapat dari dalam. Pada hari Jumat tanggal 23 Januari, saksi A di luar kamar, sedangkan almarhumah ada di dalam. Pintu dalam keadaan terkunci, jelas Murodi pada Sabtu 24 Januari. Rasa khawatir saksi A bukan tanpa alasan, sehari sebelumnya Lula diketahui sempat berobat bersama asisten pribadinya. Kecemasan itu pun berujung pada keputusan untuk memanggil pihak manajemen apartemen guna membuka paksa pintu kamar. Temuan di tempat kejadian perkara saat pintu berhasil dibuka, kenyataan pahit harus diterima. Lula ditemukan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. Setelah ART masuk beserta pihak manajemen sekitar 4 orang, ternyata almarhum sudah kondisi terlentang, silang, dan kondisi mulut terbuka dan berwarna kebiruan. Dicek denyut nadi, detak jantung sudah tidak berjalan atau bergerak. Ungkap Murodi menggambarkan situasi mencekam di lokasi kejadian. Meski kondisi jenazah tampak memprihatinkan, polisi menyatakan tidak menemukan indikasi kekerasan fisik pada tubuh korban. Fokus penyelidikan kini mengarah pada beberapa barang bukti yang ditemukan di sekitar jenazah, termasuk catatan medis dari rumah sakit. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, namun ditemukan obat-obatan dan surat rawat jalan dari RS Pondok Indah, tegas Kasih Humas. Guna memastikan penyebab pasti kematiannya, jenazah Lula telah dievakuasi ke RSUP Fatmawati untuk menjalani proses visum. Saat ini, penanganan kasus masih terus bergulir di bawah kewenangan Polsek Kebayoran Baru.